Coba deh, pernah kepikiran nggak makanan yang ada di piring kita itu datangnya dari mana? Soalnya, di balik setiap butir nasi atau potongan buah yang kita makan, ada proses sains yang luar biasa. Hari ini, kita bakal intip lebih dekat gimana para ilmuwan itu seolah-olah mendesain makanan buat masa depan kita lewat perjalanan karir salah satu ahlinya. Jadi kira-kira butuh apa aja ya untuk menciptakan sebuah tanaman yang bukan cuma tahan banting sama cuaca ekstrim dan serangan hama, tapi juga bisa kasih makan lebih banyak orang? Yuk, kita bedah bareng proses inovasi di balik pasokan pangan kita. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu nih skala masalahnya. Ini bukan soal kecil, ini tantangan global untuk bisa kasih makan miliaran orang di planet yang kondisinya terus berubah. Ini nih medan perangnya. Tanaman-tanaman kita itu harus siap menghadapi cuaca yang makin gak menentu karena perubahan iklim, serangan hama yang makin pintar dan kebal, dan di saat yang bersamaan harus bisa mencukupi kebutuhan populasi manusia yang nambah terus. Nah, disinilah inovasi ilmiah jadi kunci penentunya. Sekarang, yuk kita kenalan sama salah satu spesialis yang ada di garis depan pertarungan ini. Kerjanya bukan cuma di kantor yang adem, tapi langsung di laboratorium dan di tengah terik matahari di lapangan. Ini dia, salah satu jagoannya Dr. Afifuddin Latif Adirejo dari Universitas Brawijaya. Profil Scopus yang kita lihat ini bukan sekedar daftar publikasi biasa loh. Ini tuh kayak CV-nya di dunia sains, bukti rekam jejak penelitiannya yang fokus banget sama pengembangan pangan buat masa depan. Jadi, apa sih yang sebenarnya beliau lakukan? Bidangnya itu namanya pemuliaan tanaman. Gampangnya gini deh, ini tuh ilmu mendesain tanaman. Tujuannya adalah untuk menciptakan versi tanaman yang lebih unggul. Misalnya yang lebih tahan penyakit, lebih hemat air, atau mungkin buahnya jadi jauh lebih banyak. Perjalanannya ini nunjukin dedikasi yang mendalam banget. Dimulai dari dasar-dasar pemuliaan tanaman di Indonesia, terus ilmunya diperdalam lagi sampai ke tingkat genetika dan genomik di Prancis. Ini fondasi keahlian yang dibangunnya selama bertahun-tahun, bukan proses instan. Nah, sekarang wujud nyata dari pekerjaan ini tuh kayak gimana sih? Biar kebayang, kita lihat dua contoh kasus dari penelitiannya, melon dan padi. Dua tanaman yang kelihatannya biasa aja, tapi punya dua tantangan yang sangat berbeda. Menciptakan satu varietas baru itu butuh waktu yang nggak sebentar. Coba bayangin, prosesnya dimulai di lab tahun 2023. Terus tahun 2024 diuji ketahanannya. Dan baru di tahun 2025 bisa dievaluasi hasilnya di lapangan. Ini bener-bener lari maraton, bukan sprint. Butuh kesabaran luar biasa. Dan ternyata nggak ada satu solusi yang bisa dipakai buat semua masalah. Untuk melon, fokus utamanya itu gimana caranya hasil panen bisa melimpah dan tanamannya bisa beradaptasi sama iklim. Sementara buat padi, prioritasnya beda lagi, membangun pertahanan dari hama spesifik dan juga dari kekeringan. Setiap tanaman punya PR-nya masing-masing. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana caranya hasil riset yang rumit di laboratorium itu bisa benar-benar sampai ke lahan petani dan akhirnya ke piring kita semua? Yuk kita lihat jembatan yang menghubungkan teori dan praktek ini. Prosesnya tuh kira-kira begini. Pertama, para ilmuwan menjodohkan tanaman-tanaman pilihan buat dapetin kombinasi gen terbaik. Lalu DNA-nya dianalisis. Nah, bagian ini krusial banget, karena ini kayak kita membaca cetak biru si tanaman buat memprediksi sifatnya di masa depan yang bisa hemat waktu riset bertahun-tahun. Setelah itu, diuji coba langsung di lapangan, dilindungi secara hukum, dan yang terpenting, ilmunya disebarkan ke para petani. Oke, biar lebih gampang dipahami, kita ambil satu contoh yang konkret banget ya. Salah satu tujuan penelitiannya adalah menemukan cara yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih efisien untuk menciptakan melon hibrida. Ini masalah nyata di lapangan yang butuh solusi ilmiah. Dan inilah hasilnya, sebuah metode baru yang saking inovatifnya sampai berhasil mendapatkan paten. Ini bukan lagi sekedar teori di atas kertas, tapi sebuah penemuan nyata yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Keren banget kan? Nah, inilah hasil nyata dari semua kerja keras selama bertahun-tahun. Ada paten untuk metode baru, dan ada juga yang namanya PVT atau perlindungan varietas tanaman. Anggap aja ini semacam hak cipta, tapi untuk tanaman. Jadi penemunya terlindungi. Kita bisa lihat di sini, satu varietas melon udah resmi dilindungi, yang lain masih dalam proses pengujian. Setiap baris di tabel ini adalah sebuah pencapaian besar. Penemuan sehebat apapun gak akan berarti kalau cuma disimpan di dalam laboratorium, kan? Nah, bagian terakhir ini adalah tentang gimana benih-benih pengetahuan ini disebar supaya bisa tumbuh dan bermanfaat bagi banyak orang. Ya, ilmu yang hebat itu nggak ada artinya kalau nggak dibagikan.
Lewat buku, pelatihan langsung ke para petani, bimbingan ke mahasiswa, sampai aktif di asosiasi profesi, disinilah lingkaran pengetahuan itu jadi lengkap dan dampaknya jadi nyata. Dan perjuangan ini ternyata nggak pernah berhenti. Judul artikel ini nunjukin kalau fokusnya udah bergeser ke tantangan berikutnya yang lebih besar, perubahan iklim global. Selalu ada masalah baru yang siap untuk dipecahkan. Jadi, lain kali saat Anda menikmati sepotong melon yang manis atau semangkuk nasi yang hangat, coba ingat, di baliknya itu ada sebuah cerita. Cerita tentang sains, kegigihan, dan dedikasi selama bertahun-tahun. Makanan di piring Anda itu punya cerita. Sekarang, pertanyaannya adalah, apakah Anda tahu apa ceritanya?